warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Kristianti Purba dengan NIM 23010201005. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian pengalaman pengguna terhadap aplikasi augmented reality. Di sini saya menggunakan metode Experience User Questionnaire dan System Usability Scale. Adapun latar belakang dari tugas ini, yaitu teknologi AR sekarang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk di pendidikan. Nah, aplikasi AR sudah mulai diimplementasikan di lingkungan kampus sebagai media pembelajaran. Namun, tidak semua aplikasi AR memiliki tingkat usability yang baik. Maka diperlukan metode evaluasi yang terstruktur untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna aplikasi AR tersebut. Di sini ada dua metode yang digunakan untuk mengukur 6 dimensi pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan sistem secara keseluruhan. Diharapkan hasil evaluasi ini akan memberikan umpan balik berguna bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi AR. Ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna, untuk meningkatkan usability system, dan yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, yang keempat, menyusun rekomendasi perbaikan, dan yang kelima itu untuk membangun prosedur evaluasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu usability testing. Usability testing adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa mudah, efisien, dan memuaskannya suatu sistem atau aplikasi bagi penggunanya. Pengujian dilakukan dengan melibatkan pengguna nyata yang berinteraksi langsung dengan sistem sambil diamati oleh peneliti. Metode pengujian yang digunakan yaitu Experience User Questionnaire. Di sini ada skala pengukurannya ada 1 sampai 7. Di antaranya ada pengukuran daya tarik, ketepatan, kejelasan, stimulasi, efisiensi, dan novitas. Kemudian metode yang keduanya itu ada sistem usability scale, di mana grade A skornya di atas 85, grade B skornya antara 71 sampai 84, grade C skornya di antara 50 sampai dengan 70, grade D skornya itu di bawah 50. Untuk prosedur eksperimennya, yang pertama tahap persiapan yaitu menyiapkan kuesioner untuk kedua metode tersebut, kemudian mencari responden. Untuk pelaksanaannya, penjelasan singkat cara menggunakan aplikasi AR tersebut, dan memberikan waktu kepada responden lebih kurang 5 menit untuk mencoba menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada pengumpulan data, dokumentasi hasil setiap sesi yang dilakukan sebelumnya. Tahap kedua ada rekrutmen responden. Di sini kita akan memilih 5 mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika usianya sekitar 19 sampai 23 tahun dalam kondisi santai dan tidak sibuk. Keempat, ada pengisian kuesioner, di mana bagian A itu ada 10 pertanyaan yang menggunakan metode EUQ, skalanya 1 sampai 7, dan bagian B ada 8 pertanyaan menggunakan metode SUS dengan skala 1 sampai 5. Kemudian yang keenam, kita akan melakukan analisis dan pelaporan. Di sini terbagi atas 4 tahap, yaitu penghitungan rata-rata skor EUQ per dimensi dan hitung skor SUS per responden di antara 0 sampai 100. Kemudian interpretasi hasil berdasarkan kategori.
Di sini ada profil eksperimen, 5 total responden dengan usia rata-rata 19-23. Total pertanyaan pada kuesionernya ada 18 pertanyaan. Dan durasi penggunaan aplikasi AR untuk respondennya diberikan selama 5 menit. Untuk hasil metode EUKI, skor per item dan respondennya sebagai berikut. Untuk rata-rata metode EUKI keseluruhan itu 6,18 per 7, yang berarti menunjukkan untuk metode EUKI-nya sangat baik. Kemudian untuk hasil EUKI, ringkasan per dimensinya, untuk daya tarik itu memiliki nilai 6,2 per 7, kejelasannya 6,1 per 7, untuk efisiensi 6,1 per 7, ketepatan 5,7 per 7, stimulasi 6,4 per 7, dan novitas ada 6,6 per 7. Kemudian kita masuk ke metode SUS atau System Usability Scale. Untuk responden pertama, memberikan jawaban positif sebanyak 13 dan negatif sebanyak 3 dengan skornya 82,5, berada di grade B. Kemudian untuk responden kedua, Siti Rahma, jawaban positifnya ada di 11 pertanyaan dan 5 negatif. Skor SUS-nya 72,5. Kemudian Budi Santoso memberikan nilai positif terhadap 16 pertanyaan dan negatif terhadap 3 pertanyaan. Skor SUS-nya 90, berada di grade A. Kemudian ada responden keempat, Dewi Lestari. Jawaban dari pertanyaan positif itu ada 12, negatif itu ada 7, skornya 7,5, 72,5, grade-nya di B. Kemudian ada Rizal Hakim, jawaban positifnya ada 12, negatifnya ada 4, skor SUS-nya ada 80, berada di grade B. Kesimpulannya, hasil EUKI daya tarik sangat baik, kejelasannya sangat baik, efisiensinya sangat baik, ketepatannya baik, stimulasinya sangat baik, dan novitasnya sangat baik. Rata-ratanya 6,18. Berarti hasil pengujian EUKI-nya menunjukkan bahwa aplikasi AR tersebut sangat baik. Untuk hasil pengujian dengan metode SUS, pada responden 1, yaitu Ahmad Fauzi, memiliki grade 82,5, berada di posisi baik. Yang kedua, ada Siti Rahma dengan nilai 72,5, berada di grade sangat baik. Kemudian ada responden ketiga, Budi Santoso, dengan nilai 90, grade-nya excellent. Kemudian ada responden 4, Dewi Lestari, dengan nilai 72,5, grade-nya baik. Kemudian ada Rizal Hakim dengan nilai 80, grade-nya baik. Untuk rata-rata pengujian SUS itu di 79,5 per 100, menunjukkan bahwa kelima responden ini berada pada grade yang baik. Kesimpulan akhirnya adalah aplikasi AR mendapatkan penilaian yang sangat baik dari sisi pengalaman pengguna, terutama pada dimensi novitas dan stimulasi. Dari sisi usability-nya, aplikasi sudah layak digunakan dengan R3, dengan responden 3 yang memiliki grade excellent, memberikan skor tertinggi yaitu 90. Dimensi ketepatan memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk rekomendasi perbaikan, yang pertama ada tingkat ketepatan atau dependabilitas. Ini masuk ke dalam prioritas tinggi.
Kemudian yang kedua ada tambahkan tutorial onboarding. Ini termasuk ke prioritas tinggi. Kemudian perbaikan konsistensi antarmuka atau UI. Ini termasuk ke prioritas sedang. Kemudian optimasi performa rendering AR. Ini juga termasuk ke prioritas sedang. Dan yang terakhir itu tingkatkan aksesibilitas pengguna. Ini termasuk ke prioritas normal. Baik, sekian dari presentasi saya. Kesimpulan akhirnya adalah EUG skornya sangat baik, SUS skornya berada di grade B atau baik, dan untuk 5 poin rekomendasinya aksi konkret. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.